Dan jangan pernah merasa khawatir, karena ketika kita terus merasa khawatir, justru hal yang dikhawatirkan itu akan terjadi beneran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat Tritem dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Selalu doa yang terbaik dari saya. Pada video kali ini saya akan sharing masih seputar kekuatan niat dan doa gitu ya sahabat semuanya. Bahwa karena segala sesuatu itu diawali dari niat, niat dulu gitu ya. Jadi kalau niat tidak kuat, niat kita tidak kuat, maka kita akan sangat sulit bergerak. Jadi pemicu semangat dalam melakukan segala sesuatu adalah niat. Jadi sebagai contoh, kalau misalkan Anda mau melakukan sebuah perjalanan ya, walaupun mungkin jaraknya dekat, kalau niat Anda tidak kuat, terasa seperti jauh gitu. Yang timbul adalah rasa malas ya. Nah, itulah niat. Begitu juga dengan bisnis atau usaha ya, atau apapun itu. Kalau niat kita tidak kuat, maka kita akan malasnya luar biasa ya. Nah, ketika kita malas melakukan sesuatu, maka tidak akan pernah terjadi apa-apa. Begitu sahabat semuanya. Ini saya tetap masih belajar ya, bahwa tujuan hidup itu kita pengen sehat, pengen sejahtera, pengen bahagia. Nah, itulah idaman setiap orang, pastinya akan seperti itu. Nah, sahabat semuanya, kita belajar dengan Dr. Aisyah Dahlan masih ya tentang kekuatan niat dan doa. Bahwa niat dan doa itu benar-benar menjadi salah satu pemicu timbulnya rasa semangat, pemicu timbulnya rasa gairah dalam hidup kita. Nah, ternyata apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, itu benar-benar akan menjadi kenyataan. Ini secara ilmiahnya seperti apa? Ini kita lihat videonya. Satu lagi nih, gelombang spiritual. Gelombang spiritual ini nih, dia tidak ada batasnya. Dia no hertz, jaraknya nggak bisa terhitung. Dia tembus dinding rumah, tembus ruang dan tembus waktu. Kok bisa tembus ruang? Iya, tembus Luar biasa ya. Ini nih sinyal ini. Emang itu sinyal untuk apa, Bu Ihsan? Sinyal ini, next lagi, keluar pada saat berdoa, berniat dan berprasangka. Jadi kalau Bu Vera berdiri tadi, ya tadi waktu aku hitung ke sana, itu baru lapisan kausalnya, Bu. Tapi pas misalnya Bu Vera saat ini berniat sesuatu, maka akan keluar gelombang yang di luar panjangnya si kausal tadi, nembus semuanya. Jadi, punya niatan nggak? Ketika kita punya niat, itu ternyata gelombang otak itu sudah memberikan sinyal gitu. Ini baru niat yang akan menimbulkan prasangka gairah dan prasangka kita gitu. Merangsang kita untuk bergerak. Itu niat. Jadi gelombang spiritual keluar pada saat kita berdoa, berniat dan berprasangka. Bedanya apa? Bedanya gelombang spiritual itu akan keluar ketika kita sedang berniat, berdoa, dan berprasangka. Membawa apa yang ada di dalam niat kita, doa kita, dan prasangka kita. Nah, itu seperti itu. Berdoa lebih panjang dari berniat, berniat lebih panjang dari prasangka. Berarti paling panjang? Prasangka. Paling pendek? Niat. Prasangka. Karena habis doa, niat, prasangka. Doa, niat, prasangka. Sehari? Doa, niat, prasangka. 5 ya. Berprasangkanya berapa kali? Menurut riset, setiap manusia itu kira-kira berprasangkanya 60.000 kali.
60.000 kali. Apa sih prasangka itu? Itu loh, loncatan-loncatan di kepala. Apa iya ya? Masa iya ya? Ya ini ya, jangan-jangan nanti gini. Sering gitu? Nah, itu 60.000 ternyata sehari dari pagi bangun sampai mau tidur. Dan 70-80% masih yang negatif. Jadi segala sesuatu yang ada di pikiran kita itu prasangka yang muncul di pikiran kita. Prasangka bukan itu? Padahal belum hujan kan? Dan itu bahayanya luar biasa, ternyata 70-80% prasangka kita itu negatif. Itu awan mendung kan? Kan belum tentu hujan. Kenapa nggak bilang, oh mendung nih? Kalau memang hari itu ibu berniat tidak ada hujan, stop tuh ngomongnya. Ya Allah mendung, kan gitu ya. Banyak yang, ya Allah hujan nih, belum. Gitu. Ya kan? Cuma karena kita yang ngomong, maka itu yang tadinya si awan mau bawa gumpalan air ke laut, ketarik semua. Siapa punya anak yang susah makan kalau siang waktu masih kecil? Ada. Kadang-kadang karena punya pengalaman susah makan siang, hari ini sebelum siang udah ngomong kita, entar susah nih, pasti malas nih makan nih. Itu namanya prasangka. Itu tanpa sadar. 60.000 dan 70%-nya masih yang jelek. Makanya sering terjadi, bener pas siang nggak mau makan, apa yang kita bilang tuh kan, nggak mau makan. Padahal kita yang minta. Kalau doa pasti deh ibu-ibu kalimatnya bagus, niat kalimatnya bagus. Tapi prasangka yang sering keliru kita nih. Betul. Ya. Jangan-jangan. Nih, jadi begitu ya sahabat Ritem semuanya. Ternyata apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan itu dia mengeluarkan energi dari badan kita, ya mengeluarkan pesan dalam bentuk energi ke alam sekitar kita yang dia bisa menembus ruang dan waktu. Bisa menembus ruang dan waktu, dan dia akan mencari energi yang sama. Makanya ketika kita mengucapkan hal-hal yang positif, itu akan terjadi. Hal-hal yang negatif itu juga akan terjadi, karena ucapan adalah bagian dari prasangka yang keluar dari pikiran kita. Ilmunya tinggi banget ini teman-teman ya. Jadi saya coba menguraikan dengan cara-cara yang sederhana. Nah ini kalau Dokter Aisyah Dahlan ini, beliau mengupas dari sisi sainsnya ya, dari sisi ilmuwan. Ya memang ilmu ini tidak bisa dilihat secara mata telanjang, itu kan nggak bisa gitu. Jadi apapun yang kita ucapkan itu akan terjadi. Makanya kalau kita tahu ilmu ini benar-benar harus hati-hati dalam kita berpikir, dalam kita berucap, karena itu akan menjadi kenyataan. Ketika Anda pengen sukses dalam segala hal, Anda pengen berhasil dalam segala hal, Anda pengen mendapatkan kebaikan atau hal-hal yang positif dalam segala hal, tinggal merubah pikiran kita untuk menjadi positif, kemudian akan mengucapkan hal-hal positif, maka akan terjadi hal-hal yang positif. Jadi kalau kita sering mendengar bahwa apa yang kita ucapkan akan menjadi sugesti dalam diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan sahabat semuanya berpikir bahwa saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa, dan itu akan bisa beneran gitu. Walaupun kenyataannya pada saat Anda mengucapkan, pada saat sahabat mengucapkan itu belum bisa saat itu. Tapi ketika kita bilang bahwa saya bisa, otak kita ini merangsang, pikiran kita merangsang ke seluruh tubuh kita, sehingga timbul gairah, timbul semangat untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh tadi otak ya, apa yang diucapkan. Makanya hati-hati, jangan pernah bilang wah aku nggak bisa, aku bodoh ya, aku miskin, karena itu adalah bagian dari doa. Dan itu kalau kita bisa melihat, dikasih kemampuan oleh Tuhan untuk melihat energi, itu akan keluar. Setiap ucapan itu akan keluar. Jadi apapun itu hal yang terjadi. Contoh sederhana, ketika Anda misalkan dalam kondisi badan yang sehat,
Kemudian ada bilang, waduh, rasanya kok badan nggak enak ya, kayak pusing, kayak lemah, kayak sakit. Nah itu akan terjadi beneran gitu sahabat semuanya. Ini makanya hati-hati, yang luar biasa sekali dalam niat dan doa itu. Siapa yang sering begitu? Jangan-jangan, jangan-jangan, nah itu. Oh jangan-jangan ada will gitu ya. Hati-hati, karena jangan untuk bahasa otak bawah sadar artinya silakan. Silakan. Ya, silakan. Jangan berantem sama adikmu ya nak, jangan berantem ya bunda mau pergi, jangan berantem, jangan berantem. Rupanya Berantem bawah bang. sadar menangkap jangan itu artinya silakan. Jadi berantem benar. Percaya ibu. Nah, coba dengarkan saya, ibu. Jangan bayangkan wajah Bapak Jokowi. Yang muncul Bapak Iya, Jokowi. namanya juga disuruh jangan. Jangan pikirkan warna-warna pelangi, merah, jingga, kuning. Yang muncul warna-warna pelangi. Jangan itu, karena begini otak kita kan dari kiri kanan. Ya. Kanan tuh otak imajinasi. Kalau ibu bilang jangan, otak imajinasi mengatakan silakan. Ya. Jangan berantem ya nak, jangan berantem ya nak. Coba kebayang apa? Berantem. Berantem. Jangan jatuh ya, jangan jatuh ya. Jangan makan di luar ya, jangan makan di luar, jangan makan di luar. Malah kebayang kita dia makan di luar. Hati-hati ucapannya nih, sahabat Apalagi semuanya. kalau ibu prasangkanya Dan ini ngomongin paling sering jangan-jangan, nah itu. diucapkan Artinya oleh orang-orang yang silakan, gagal. silakan. Termasuk saya juga dulu sebelum belajar ilmu Ya. seperti ini, Jadi terus gimana betapa boleh sering sama saya ngomong bilang mengucapkan jangan? kata-kata yang negatif. Jangan pakai narkoba. Yang seolah-olah Itu adalah baik kampanye gitu. yang sangat keliru. Ya. Jangan pakai narkoba, jangan pakai rokok, jangan merokok, jangan. Itu salah, itu keliru itu. Ya. Jadi yang tepat apa? Yang sesuai kerja otak, jauhi narkoba. Narkoba ada nggak? Ada. Tapi waktu jauhi, apa yang kebayang? Menjauh. Makanya doa-doa itu, terutama doa wakina azabannar, itu artinya adalah jauhi dari api neraka. Karena api neraka ada. Kita minta wakina azabannar, jauhi. Jadi api ada, kita terjauh gitu. Coba kalau doanya jangan sampai masuk neraka, jangan sampai masuk neraka. Masuk Coba, neraka. bisa kebayang apa? Masuk. Makanya itulah hati-hati pada saat ingin memberikan nasihat pada anak, ya, kurangi kata jangan atau hindari kata jangan. Jadi ngomongnya apa? Banyak sekali ilmu ya. Jadi ini yang harus kita terus belajar terus ya. Bahwa ternyata kata-kata dan ucapan itu pengaruhnya juga sangat besar sekali gitu. Karena di sekeliling kita ya, ketika kita keluar, kita berkumpul dengan teman-teman kita yang dia tidak paham tentang kalimat-kalimat positif, sugesti-sugesti positif ini, betapa seringnya mereka mengatakan bahwa saya nggak bisa, saya bodoh, gitu. Dan itu akan terjadi beneran gitu. Makanya mulai sekarang ya kita belajar untuk membiasakan diri mengatakan kalimat-kalimat yang positif. Artinya kalimat-kalimat yang positif itu kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan yang membuat sugesti diri kita ini berespon positif gitu teman-teman semuanya. Ya, jadi kalau kita sudah paham tentang ilmu ini, sebenarnya dalam melakukan hal apapun kita akan selalu merasa optimis, akan selalu merasa yakin. Ya, karena pada dasarnya sifat malas itu karena kita terbiasa dengan berucap atau berkata-kata hal-hal yang negatif. Seperti tadi, nggak bisa, saya miskin, saya bodoh. Pokoknya kalimat-kalimat yang negatif itu yang akan benar-benar membentuk karakter kita gitu. Karena ini adalah bagian dari kalimat yang kita keluarkan dan itu akan menjadi doa, ya, akan menjadi doa. Dan setiap doa itu dikabulkan karena tadi secara ilmiahnya semua hal yang kita pikirkan, semua hal yang kita ucapkan itu dia akan menjadi energi dan itu akan mencari energi yang sama kemudian akan menjadi satu
dan kita akan tertarik dengan energi tadi. Makanya kita memikirkan sesuatu, ya memikirkan sesuatu, apapun itu, nanti kita akan mendapatkan kejadian apa yang kita pikirkan itu gitu. Cuma kadang kita nggak menyadari itu gitu, ya kita nggak menyadari itu karena cara kerja pikiran tadi memang ya dia sifatnya energi gitu teman-teman semuanya. Jadi hati-hati dengan kalimat, dengan ucapan-ucapan yang negatif, karena itu akan terjadi. Mulai sekarang berucaplah kalimat-kalimat yang positif, karena itu akan terjadi. Kalau Anda ingin sukses, seringlah bicara tentang hal-hal yang sukses. Bahwa saya yakin saya bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Seperti itu, berikan sugesti positif pada diri kita, sehingga akhirnya kita nanti bisa benar-benar bisa betulan gitu. Ya mungkin yang Anda saat ini sedang galau gitu, atau sedang merasa tidak nyaman, tidak bahagia, atau suntuk dan sebagainya, berikanlah sugesti positif pada diri Anda gitu. Pikirkan hal-hal yang membuat Anda bahagia, membuat Anda senang, sehingga badan itu merasa nyaman. Dan jangan pernah merasa khawatir, karena ketika kita terus merasa khawatir, justru hal yang dikhawatirkan itu akan terjadi beneran. Ya, kesulitan, kesusahan, kemalangan. Nah, ketika kita memikirkan itu terus, dan itu yang akan terjadi. Makanya mulai sekarang, berpikirlah positif, beresponlah positif, sehingga apa yang kita inginkan, kebahagiaan, kesehatan, kesejahteraan, itu betul-betul akan terjadi. Itu sahabat semuanya. Ibu maunya apa? Jangan berantem. Ibu maunya apa sama saudaranya dia? Adik, ya iya. Yang damai ya nak. Bunda pergi dulu sebentar mau kajian di mobil. Yang damai ya sayang ya. Yang damai. Yang damai. Jangan lari apa yang terjadi? Lari beneran. Makanya sekarang guru-guru bagus kan? Ya, jalan saja nak, jalan saja. Jangan naik. Udah naik, Bu. Ayo turun nak, turun. Oke. Makanya prasangka ini sering sekali yang kepala kita tuh isinya jangan. Ini yang harus dikelola. Kalau mau hidupnya lebih beruntung, sebuah pilihan. Oke, lanjut. Dunia ini tidak pernah diam, meskipun dalam keheningan selalu bergetar dalam vibrasi yang tidak tertangkap panca indera. Jadi ibu tidur pun bergetar, Bu. Jadi yang namanya pikiran itu tidak pernah berhenti. Dia terus bekerja. Dia terus bergetar. Ya, dia terus memancarkan sinyalnya, walaupun kondisi badan kita dalam keadaan tidur, dalam keadaan tidak sadar. Ya. Fisik kita dalam keadaan tertidur atau dalam keadaan tidak sadar, tapi yang namanya otak, pikiran dia terus bekerja. Oke, sahabat semuanya, sharing singkat ini semoga bermanfaat. Teruslah berusaha untuk melakukan hal-hal yang positif, berucap hal-hal yang positif, berpikir hal-hal yang positif. Walaupun saya juga ngerti, ya, saya juga merasakan hal yang sama, betapa tidak mudahnya kita ini mengendalikan pikiran yang liar kita ini. Seringkali kita merasa berat dalam menghadapi hidup karena mungkin kesulitan ekonomi, kesulitan finansial gitu kan, kebutuhan yang semakin banyak, kebutuhan yang tidak bisa berhenti, sementara pemasukan kita tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Tapi percayalah sahabat semuanya, ketika kita selalu berpikiran positif, mengucapkan hal-hal yang positif, itu akan menjadi doa baik buat kita. Akan bertemu dengan kejadian-kejadian yang sepertinya itu ajaib, ya. Padahal itu adalah hasil dari pikiran baik kita yang kita keluarkan dari dalam diri kita, yang berupa energi yang dia akan membawa energi yang sama pada kita. Jadi tetap semangat, tetap optimis dalam hidup ini. Ya, Anda yang sedang berkarya di bidang apapun, berusaha di bidang apapun,
Saya yakin ketika Anda tetap berprasangka baik, tetap berpikiran positif, pasti Anda akan sukses. Itu aja sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.